Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widyasri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Kali ini saya akan membahas tugas pertama dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Kita masuk pada slide pertama, yaitu evolusi histori tarifikasi perdagangan internasional. Nah, terbagi atas 3 periode sejarah yang berbeda. Yang pertama ada proteksionisme klasik pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20 ditandai dengan penerapan tarif tinggi oleh negara-negara untuk melindungi industri domestik dan mengurangi ketergantungan pada barang impor. Nah, contoh paling mencolok dari proteksionisme ini adalah tarif Smoot-Hawley pada tahun 1930 di Amerika Serikat yang meningkatkan pajak impor hingga 40-60% pada lebih dari 20.000 produk untuk melindungi industri Amerika Serikat selama depresi besar. Namun langkah ini memicu balasan dari negara lain yang juga meningkatkan tarif, yang akhirnya memperburuk kondisi perdagangan global. Nah, krisis akibat tarif tinggi ini mengajarkan bahwa proteksionisme yang berlebihan dapat merugikan ekonomi global, sehingga banyak negara mulai mengadopsi kebijakan perdagangan bebas dan menolak tarif tinggi yang menghambat perdagangan internasional. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, pada periode liberalisasi perdagangan pada tahun 1940-an hingga 1970-an muncul di mana negara-negara mulai menyadari pentingnya kerjasama internasional untuk pemulihan ekonomi. Nah, ini ditandai dengan penurunan tarif secara bertahap melalui negosiasi multilateral, termasuk pembentukan General Agreement on Tariff and Trade, yang singkatannya yaitu GATT pada tahun 1947 yang menyediakan kerangka untuk pengurangan tarif sistematis. Putaran Kennedy pada tahun 1964 sampai 1967 dalam GATT menghasilkan pengurangan signifikan pada tarif barang industri, memfasilitasi liberalisasi perdagangan global. Nah, di era perdagangan global dan regionalisasi pada tahun 1980-an hingga sekarang, perjanjian perdagangan bebas seperti NAFTA pada tahun 1994 menghilangkan banyak hambatan tarif dan meningkatkan volume perdagangan. Nah, meskipun tantangan proteksionisme tetap ada, seperti yang terlihat dalam Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2018 hingga 2019, hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada dorongan untuk perdagangan bebas, tarif masih digunakan sebagai alat kebijakan ekonomi dalam negosiasi internasional. Kita masuk pada slide kedua, yaitu perbandingan jenis-jenis tarif. Dalam perdagangan internasional, terdapat 3 jenis tarif utama yang sering diterapkan, yaitu tarif ad valorem, tarif spesifik, dan tarif campuran. Nah, tarif ad valorem dihitung sebagai persentase dari nilai barang yang diimpor, sehingga lebih responsif terhadap fluktuasi harga, tetapi rentan terhadap manipulasi nilai barang. Nah, di sisi lain, tarif spesifik ditentukan berdasarkan jumlah tetap per unit barang tanpa mempertimbangkan nilai, yang membuat lebih mudah diprediksi namun tidak responsif terhadap perubahan harga, sehingga bisa mengurangi efektivitas proteksi jika terjadi inflasi. Sedangkan tarif campuran merupakan kombinasi dari tarif ad valorem dan tarif spesifik, memberikan keuntungan dari kedua jenis tarif dan lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan fluktuasi harga dan volume. Nah, meskipun implementasinya lebih kompleks, tarif campuran dapat menawarkan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap impor. Dalam konteks ekonomi Indonesia, di mana impor meningkat, tarif campuran dapat membantu menjaga keseimbangan antara proteksi industri domestik dan pengumpulan pendapatan negara.
Nah, melihat kondisi saat ini, tarif ad valor yang bisa lebih efektif untuk barang bernilai tinggi, sedangkan tarif spesifik lebih cocok untuk komoditas dengan volume besar dan harga rendah. Namun dengan potensi kerentanan terhadap fluktuasi harga global yang tinggi, tarif campuran tampaknya menjadi lebih baik untuk mengatasi tantangan ini, sekaligus melindungi industri domestik dari lonjakan impor yang besar. Kita masuk pada slide ketiga, yaitu dampak tarifikasi terhadap ekonomi global dan bagaimana tarifikasi mempengaruhi rantai pasok global, daya saing industri, dan kesejahteraan konsumen. Nah, tarif pada produk impor memiliki dampak signifikan terhadap rantai pasok global dan kesejahteraan konsumen. Nah, negara maju biasanya terlibat dalam produksi barang bernilai tinggi seperti teknologi, sementara negara berkembang lebih fokus pada bahan baku dan barang setengah jadi. Nah, ketika negara berkembang mengenakan tarif pada komponen atau barang modal, hal ini dapat meningkatkan biaya produksi di negara maju, seperti yang terlihat dengan tarif baja Amerika Serikat pada 2018 yang mempengaruhi sektor otomotif di Eropa dan Asia. Sementara itu, meskipun tarif bertujuan melindungi industri domestik dari kompetisi asing, perlindungan ini seringkali mengurangi efisiensi dan inovasi dalam jangka panjang. Nah, di negara berkembang, proteksi tarif dapat menghambat pertumbuhan industri lokal karena kurangnya dorongan untuk meningkatkan kualitas. Nah, selain itu, tarif cenderung menaikkan harga barang impor yang menurunkan daya beli konsumen, terutama di negara yang bergantung pada impor. Contohnya itu tarif pada perangkat elektronik di India membuat produk tersebut lebih mahal dan membatasi akses konsumen terhadap barang esensial. Nah, contoh konkretnya itu seperti perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Nah, perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang dimulai pada 2018 ada contoh konkret dampak tarif pada rantai pasok global, daya saing industri, dan kesejahteraan konsumen. Nah, tarif yang dikenakan pada produk-produk Cina oleh Amerika Serikat dan sebaliknya telah memperlambat aliran barang di sektor teknologi, memaksa perusahaan untuk mengalihkan rantai pasok mereka ke negara-negara lain seperti Vietnam dan Meksiko. Nah, ini menyebabkan gangguan pada industri, memperlambat inovasi, dan menaikkan harga bagi konsumen di kedua negara. Kita masuk ke slide keempat, yaitu tantangan dan peluang dalam menerapkan tarifikasi di abad 21. Dan apakah tarifikasi masih relevan di era perjanjian perdagangan bebas? Nah, di abad ke-21, pembuatan kebijakan menghadapi beberapa tantangan dalam menerapkan tarifikasi, terutama karena globalisasi dan rantai pasok yang terintegrasi. Nah, tarif pada bahan baku impor dapat meningkatkan biaya produksi domestik yang berakibat pada penurunan daya saing internasional. Nah, selain itu, perjanjian perdagangan bebas membatasi ruang bagi negara-negara untuk menerapkan tarif protektif, sementara tekanan dari WTO menuntut penurunan tarif melalui negosiasi multilateral. Nah, tantangan lainnya meningkatkan penggunaan hambatan non-tarif seperti regulasi kesehatan dan standar teknis yang lebih sulit dinegosiasikan dibandingkan tarif konvensional. Nah, meskipun demikian, terdapat peluang di mana tarif masih bisa efektif. Nah, tarif tetap relevan untuk melindungi sektor strategis seperti pertanian dan teknologi tinggi serta industri yang sedang berkembang, terutama di negara-negara berkembang. Nah, selain itu, tarif anti dumping dan countervailing dumping memungkinkan pembuat kebijakan untuk melawan praktik perdagangan tidak adil seperti dumping dan subsidi berlebihan. Dan di negara berkembang, tarif juga menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan.
Dalam konteks modern, tarif dapat dikombinasikan dengan hambatan non-tarif yang lebih fleksibel untuk melindungi pasar domestik tanpa melanggar aturan perdagangan internasional. Slide terakhir ada dampak strategi tarifikasi terhadap ekonomi domestik dan hubungan perdagangan internasional. Nah, strategi tarifikasi untuk negara berkembang dapat mencangkup penggunaan tarif ad valorem dan spesifik untuk melindungi industri lokal. Nah, tarif ad valorem yang merupakan persentase dari nilai barang impor meningkatkan harga barang impor dan membuat produk lokal lebih kompetitif. Tarif spesifik yang dikenakan sebagai jumlah tetap per unit memberikan kepastian pendapatan bagi pemerintah dan mengurangi insentif untuk impor barang murah. Nah, selain itu, penerapan tarif sementara untuk produk yang sedang berkembang dapat memberikan perlindungan jangka pendek bagi industri baru, memberikan mereka waktu untuk meningkatkan daya saing. Nah, pengembangan kebijakan intensif bagi investasi asing seperti mengurangi tarif untuk barang modal dan menarik investor sembari melindungi pasar domestik. Terakhir, terlibat dalam perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral yang menguntungkan dapat membuka akses pasar bagi produk lokal sambil tetap menjaga perlindungan industri dalam negeri. Nah, dampak strategi tarifikasi terhadap ekonomi domestik mencangkup perlindungan industri lokal dari kompetisi asing yang membantu menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan keterampilan. Nah, namun tarif juga dapat menyebabkan kenaikan harga barang bagi konsumen, mempengaruhi daya beli mereka. Nah, peningkatan pendapatan pemerintah dari tarif dapat digunakan untuk investasi infrastruktur dan program sosial, mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, perlindungan melalui tarif dapat mendorong inovasi, tetapi jika berlangsung terlalu lama dapat menyebabkan ketergantungan dan mengurangi daya saing. Di tingkat internasional, pengenaan tarif dapat menimbulkan ketegangan dengan negara mitra dagang, memicu tindakan balasan yang merugikan, serta menyulitkan akses pasar internasional dianggap proteksionis. Nah, meskipun demikian, jika dipadukan dengan insentif investasi, strategi tarif dapat menciptakan lingkungan menarik bagi investor asing, mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.